teman-teman, jumpa lagi dengan saya Diko. Hari ini saya mau cerita sedikit ya teman-teman. Di akhir tahun kemarin, tepatnya pada bulan September Oktober 2019, saya kan belajar untuk menernakan leopard gecko saya. Karena kan saya sebenarnya sudah punya leopard gecko itu 3 tahun yang lalu, tapi saya memang nggak pernah kepikiran buat menernakannya sampai akhir tahun kemarin itu saya berpikir kenapa nggak saya ternakin aja teman-teman. Kasihan gitu loh, kita melihara punya betina dan jantan nggak kita pasangin kan kasihan ya. Kalau dia punya beranak kan lumayan. Kita belajar mencoba untuk melestarikan hewan dengan cara menernakkannya teman-teman. Sebenarnya yang saya ternakkan ini kan ada 3 gecko ya teman-teman. Yang pertama kali saya beli sih 2 betina ini teman-teman. Ini di satu sel yang sama. Yang satu ini Tremper albino teman-teman. Yang kedua ini sebenarnya sama, parentsnya sama gecko saya yang Tremper albino ini. Cuma dia mopnya itu lebih ke normal tapi dengan head mata eclipse teman-teman. Ini kedua ini betina. Jantannya ini saya beli juga tapi cuma satu. Jenisnya ini dulu sellernya bilang ini Max Snow head Tremper albino. Dari project menernakkan leopard gecko saya ini, itu sebenarnya sih menghasilkan 18 telur gecko teman-teman. Jadi kalau untuk yang Tremper albino ini, saya namain Johnny, dia itu berhasil bertelur 10 telur teman-teman. Kenyataannya dari 10 telur itu yang berhasil selamat sampai telurnya menetas itu cuma 7 teman-teman. Soalnya dulu geckonya ini 3 telurnya itu ada yang keinjak pecah, ada yang mau saya ambil udah keburu pecah. Nah, yang selamat tinggal 7 teman-teman. Dan yang lagi satu yang mop yang ini, dia itu dari kalau nggak salah 8 telur 4 clutch, itu yang selamat 1 telur. Tapi berbeda sama gecko saya yang tadi. Yang tadi kan telurnya itu termasuk bagus, sudah keras-keras semua. Tapi ya memang kadang-kadang ada yang pecah, ada yang nggak sengaja saya pegang sampai retak sampai pecah. Kalau yang ini nih dari 8 telurnya itu 7 telurnya itu kayak telur infertil gitu loh teman-teman. Jadi dia telurnya lembek. Ya sudah saya coba inkubasi tapi lama-lama jamuran berarti kan telurnya itu jelek teman-teman. Nah dari 8 telur itu cuma 1 telur yang berhasil sampai menetas. Jadi bisa dibilang dari 18 telur itu cuma 8 telur yang berhasil sampai menetas teman-teman. Ya nggak apa-apa, namanya juga baru belajar. Ya nanti mungkin di next breeding season saya mau coba ya, kalau bisa semoga lebih banyak lah persentasi yang telur yang bisa berhasil dan menetas. Oh ya teman-teman, dari 8 telur itu ini teman-teman yang sudah menetas nih ya lumayan lah teman-teman. Nanti teman-teman saya kasih tahu ya telur-telurnya, karena kebetulan sudah saya nomori semua baby gecko-nya ini teman-teman, mana yang menetas paling pertama dan mana yang terakhir. Oke teman-teman, gak usah lama lagi, ayo kita nonton video koleksi ternak telur gecko yang berhasil saya tetaskan. Nah, ini dia 8 baby gecko yang berhasil menetas teman-teman. Ya lumayan lah untuk orang yang baru belajar kayak saya. Dari ke-8 ini, kalau saya lihat dari visi awalnya sih untuk baby, bisa dibilang saya mendapatkan tuh 6 gecko yang bermop Tremper albino, 1 gecko yang bermop super snow, dan lagi 1 mop itu kayaknya sih normal teman-teman ya, tapi nanti tunggu gede dulu lah, soalnya kalau belum gede saya nggak bisa nonton teman-teman. Teman-teman mau lihat kan apa aja gecko-nya yang berhasil saya produksi. Nah teman-teman, ini dia gecko-gecko yang sudah saya lepasin ya tutupnya, jadi teman-teman bisa ngeliat ini dari atas nih lahir nomor pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ini yang paling terakhir teman-teman. Nah kita mulai dari yang pertama ya. Ini teman-teman gecko saya yang pertama nih. Pada saat baru keluar kan sempat di video yang sebelumnya saya bilang dia tuh mirip Blizzard, tapi ternyata waktu semakin besar ternyata gecko-nya ini patternnya kelihatan teman-teman nih, dot hitamnya itu makin jelas. Nah kalau mop gini ini biasa disebut super snow teman-teman. Ada juga nama super snow eclipse, cuma kalau super snow eclipse semua bagian tangannya tuh putih, kalau ini kan cuma kayak telapak tangannya aja nih. Nah yang lahir berbarengan dengan ini yaitu sini teman-teman nih,
Ini Tremper albino sih kayaknya dari badannya. Tuh, bodinya bisa dibilang lebih bongsor dari yang satunya ini teman-teman. Nah, yang ketiga ini. Ini yang ketiga lumayan lucu teman-teman. Nih. Bisa dibilang kayaknya sih mop ini mop normal teman-teman. Apa Max Snow? Tapi kayak bukan Max Snow sih, lebih ke normal. Ya nanti kita lihat sampai besar dulu ya teman-teman. Tuh. Matanya sih agak gelap. Tapi bukan eclipse seperti yang pertama tadi. Nah, yang untuk keempat ini mirip sih kayak yang kedua tadi teman-teman. Cuma bisa dibilang badannya Gecko yang ini nih patternnya itu lebih agak amburadul gitu loh. Tuh. Ya tapi sehat ya alhamdulillah. Dan menurut saya kalau untuk yang Tremper albino yang spesial tuh yang ini teman-teman. Nih. Karena patternnya itu bisa dibilang unik loh, tuh. Agak sangat tidak beraturan. Saya penasaran sih besarnya kayak gimana dia teman-teman. Tuh. Ya kalau teman-teman tahu baby kalau patternnya gini itu mau papa, kasih tahu saya. Tapi kayaknya sih ini juga Tremper albino. Tapi nanti lihat dulu lah. Nah selanjutnya itu lahirnya itu berdekatan teman-teman, beda jarak sehari. Yang keenam tuh ini. Tuh, masih galak karena baru beberapa hari dia lahir teman-teman. Patternnya tuh bagus. Tuh. Garisnya bisa dilihat kan. Tapi baby galak banget. Ya maaf, marah-marah tok nih. Yang ketujuh, kalau yang tadi kan dari 1 sampai 6 dan juga ke-8 nanti berikutnya itu anak dari si yang warna kuning Tremper albino tadi ibunya. Kalau ini yang tadi mopnya normal tuh teman-teman. Anaknya juga sama albino, padahal bapaknya tadi Max Snow. Ibunya nggak Tremper. Tapi anaknya bisa albino gini juga teman-teman. Tuh. Tapi anehnya biasanya sih kalau baby baru keluar dari telurnya kayak gini teman-teman. Warna dia tuh masih putih. Pattern putihnya tuh belum kekuningan gitu loh. Tapi yang ini aneh teman-teman, yang ini sudah kuning pekat. Ya, sorry. Bertengkar ya teman-teman. Jangan masuk ke kandang temen, nggak boleh. Nah, biasa namanya anak kecil agak kerosok ya normal. Ini yang terakhir, ini juga sama kayak yang tadi. Tapi dia bisa dibilang paling pasif teman-teman, nggak tahu apa dia nih lemah apa gimana, dia kelihatan pasif nggak kayak Gecko yang lain teman-teman, lebih aktif. Nah ini aja telurnya masih ada semua teman-teman. Ya saya buang aja lah, udah kering. Ya untuk pemula sama saya sih mop yang saya hasilkan nggak begitu wow ya teman-teman. Cuma kalau buat saya yang baru belajar leopard Gecko, ya saya senang sih akhirnya saya bisa menghasilkan leopard Gecko. Ya mungkin di next breeding saya harus modal beli indukan yang bagus biar anaknya juga mopnya bagus, karena saya sebenarnya sih memang sangat suka banget dengan mop yang patternless gitu loh, kayak Blizzard dan sebagainya tuh saya suka. Cuma ya nanti kalau ada rezeki lah saya beli indukan yang itu biar saya bisa menghasilkan mop Blizzard teman-teman. Ya yang penting teman-teman jangan lupa lah nonton video saya, support saya biar saya bisa semangat terus lah buat bikin konten-konten tentang hewan. Karena begini teman-teman, saya kan di rumah hewan bukan cuma hanya musang, saya juga punya leopard Gecko, savana monitor, kadal panana. Jadi ya semua hewan-hewan itu juga nanti saya buatin video teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Kalau teman-teman suka sama video saya jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara langsung aja komen di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab pasti saya jawab. Dan kalau misalnya saya bisa buatin konten video, saya pasti buatin konten video. Oke teman-teman, sekian dari saya. Salam hewan lestari. Nah ini yang normal.
Mau saya namain satu-satu takut saya nggak ingat namanya teman-teman. Ini saya namain Bejo aja dah.